Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Risalah Allah, lihatlah wahai Ruqayyah, bagaimana aku Allah perlihatkan kepada engkau mereka yang meronta-ronta dalam kobaran api neraka, dan sungguh pintunya tertutup rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ruqayyah, tulislah, sesungguhnya aku Allah sertakan semua bercanda-bercanda di dunia untuk kalian tahu di dalam risalahku terdapat kejadian-kejadian di dunia. Namanya aku Allah tulis, seseorang yang kalian lihat dalam pemberitaanku, tertulis hamba ingkar setelah aku pilih, dan keyakinannya kepadaku telah bersaksi dan menuliskan namanya. Dan aku Allah berikan saksiku mimpi di awal akad kemunculannya, dan aku Allah nyatakan sebenarnya sama kejadian dalam mimpinya. Ruqayyah menyimpan satu bahagian rahasia kerana ia tidak ingin berubat fitnah kepada Isa ibn Maryam alaihissalam. Ketika pesanku telah tersebar, Ruqayyah dikatakan sesat, mengada-adakan. Padahal lihatlah mimpi-mimpinya yang telah aku Allah buka dan telah aku nyatakan sama, dan satu bahagian dia sembunyikan hanya diceritakan kepada Khadijah, kerana dia merasa itu adalah perbuatan Isa ibn Maryam alaihissalam. Sungguh aku Allah penentu, dan aku Allah pemberi penjelasan. Ruqayyah menyembunyikan satu hal yang besar, dan itu untuk umat Muhammad SAW tahu. Satu hal yang besar aku Allah beritahukan. Aku memberi Ruqayyah mimpi seseorang yang datang macam Isa ibn Maryam alaihissalam. Aku datangkan dalam mimpi Ruqayyah. Isa ibn Maryam alaihissalam datang ke tempat Ruqayyah, dan Ruqayyah meletakkannya di bahagian sisi rumahnya. Dan Isa ibn Maryam seorang yang santun dan umat. Seorang datang mencari dari satu negeri dan menyebutkan nama negeri. Dia berkata dengan menyebutkan namanya, dan dia berkata dalam mimpi itu, keturunan yang mulia, Nabi tahari kalian, aku menyebutnya Bani Hashim. Dia datang dengan bentuk rinci yang sama ketika Isa ibn Maryam duduk di barisan belakang seperti dalam diam dan kesatuan. Dia adalah umat Muhammad SAW. Dalam satu tempat mereka mengadakan pertemuan, Isa ibn Maryam duduk di tempat yang akhir belakang. Sungguh dia hanyalah umat Muhammad SAW. Ruqayyah berkata kepada seorang pria yang mencari Isa, laki-laki ini menyukai wanita kaya, dan dia mendatangi wanita di padang nama satu tempat. Dan Ruqayyah bunyikan itu. Itulah aku Allah berikan penjelasan. Itulah aku Allah luruskan. Kalian berada pada bahagian saksi-saksiku, dan aku Allah menjadikan seorang pilihan, dan kalian semua adalah hamba yang berbuat dosa. Aku Allah pukul berkalian kerana aku Allah yang maha mengetahui di antara semua hambaku. Kalian hamba-hamba pendosa yang beriman kepadaku bersaksi. Di antara kalian terdapat hamba pilihan yang aku Allah yang aku luruskan. Dan aku menyebut ketentuanku seperti kisah kakek moyang kalian. Jika mereka dan ingkar, aku bertindak seketika, kerana aku Allah berbicara dengan penjelasan. Begitu juga kalian di bahasan saksiku. Sebelum kalian semua aku Allah jadikan saksi-saksi, semua kalian di alam roh, dan kalian belumlah terbentuk. Aku Allah berkata, ketika di pada zaman aku Allah datang bersaksi, apakah kalian hamba-hambaku datang pada seorangku? Dan kalian semua menjawab di perjalanan dengan Rabb kalian, wahai Rabb kami, sungguh kami akan bersegera datang kepada engkau. Sungguh kami tidak akan ingkar dan bersegera datang kepada Rabb kami yang Maha Agung. Kami merindukan masa dekat dari pertemuan kami dengan Rabb kami, Rabbul Alamin. Wahai hamba-hambaku, hanya 303 orang yang bersedia datang di awal kesaksianku bersaksi setelah dia adakan berguguran aku Allah berikan ganti lebih baik. Lihatlah bagaimana aku Allah meluruskan seseorang yang aku hadirkan di bahasa saksi-saksiku, dan aku Allah ikat nama seorang perempuan dan seorang laki-laki, dan aku ikat nama saksiku dan saksi firmanku. Mereka sepasang saksi dengan petunjuk yang sama. Sama-sama mendapatkan risalahku, sama-sama mendapatkan pesan Isa ibn Maryam alaihissalam, sama-sama mendapatkan pesan Muhammad SAW, Nabi tahir kalian. Hanya saja aku jadikan saksiku perempuan untuk kalian tahu tidak ada lagi Nabi dan Rasul, dan aku Allah pembuat aturan. Lihatlah pesanku yang tersebar, yang tulis di awal aku Allah kumpul kalian, yang seseorang namanya aku tulis, jauh dari Ruqayyah, gelaplah langkahnya. Jika seseorang itu tidak bisa menuduh ke Ruqayyah, gelaplah langkahnya. Tunduk kepada ketunjuk aku Allah sampai kepada Ruqayyah, dan lihatlah kalian aku luruskan laki-laki dan perempuan dari seorang hambaku yang aku perintahkan nama ditulis. Sungguh mereka melanggar ketuadanku itu. Siapakah yang teguh dari jalanku setelah aku Allah berikan peringatan? Dan laki-laki itu mengambil perempuan yang aku ikat namanya untuk angannya. Bukankah aku Allah telah berbicara kepada kalian dengan aturanku? Dan kalian melihat seorang laki-laki itu menyukai wanita dan kaya dengan wanita. Seperti dalam mimpi aku semak ucapan itu dalam kalbus Ruqayyah. Dan Ruqayyah berkata kepada Khadijah, ternyata Isa ibn Maryam menyukai wanita kaya dan mendatangi wanita-wanita di padang.
Lihatlah, sungguh Ruqayyah tidak mengatur arti mimpinya, dan aku Allah pemberi penjelasan. Sungguh itu untuk seorang laki-laki yang aku luruskan, untuk dia mendapatkan karunia yang besar. Dan aku berkata pada Ruqayyah di halat roh mereka, janjiku, dia seorang yang aku pilih dan aku sebut gagalannya. Sungguh Isa ibnu Maryam alaihissalam berkata, kau tidak akan bisa bersama Ruqayyah, dan engkau akan terhukum dari aturan hanya memiliki satu orang pendamping. Dan seorang terpilih itu berkata, dialah penerang untuk cahaya Ahmadku. Jika dia menjauh, gelaplah langkahnya, dan semua itu telah tertulis, dan kalian melihat apa yang aku Allah kendaki terjadi, telah terjadi. Dia berbuat di jalan angan-angan dan aturanku dilanggar. Dia mengumpulkan wanita, dia tidak memanggil hamba-hambaku. Dia telah aku perintah berkali-kali untuk menyampaikan risalahku yang tertulis. Dia aku dah sombong, dia dengki pada saksiku. Sebagaimana kalian ketahui, di alam roh, dia seorang yang dengki kepada Ruqayyah. Sedangkan Ruqayyah menyebabkan namanya dengan patuh kepada yang aku perintahkan. Bahkan Ruqayyah mendapat celaka. Dan seorang yang belum bisa disebut berkata, aku Allah adalah Dajjal yang bersaksi, dan aku Allah Dajjal yang berkata-kata, sedangkan aku Allah telah perintahkan menulis namanya, dan dia mengambil seorang wanita dengan kebanggaannya dan mendoakan aku Allah dengan bangganya. Wanita itu telah membacainya di dunia dan penerang baginya. Sungguh kalian melihat apa yang aku Allah luruskan, dan dia melanggar janjiku di barisan saksi-saksi. Kalian hampir menjadi pengikut hamba yang ingkar. Ketahuilah, Ruqayyah adalah saksiku. Ucapanku tertulis untuk kalian ketahui. Dan pada seorang perempuan tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Dan seorang laki-laki itu dengan pasangannya berkata, dia Nabi dan Rasul, dia Muhammad, dia Isa ibnu Maryam. Sungguh aku Allah telah perlihatkan pada Ruqayyah Muhammad SAW dan Isa ibnu Maryam alaihissalam dengan mudahnya kerana saksiku cahaya Ahmadku. Dan apakah kalian berkhianat kepada seorang perempuan yang membawa ke hadapanku kelak? Aku ikat nama seseorang dengan seorang lainnya, dan kalian melihat aku Allah menjaga saksi-saksiku dari seseorang pilihan yang belum bisa disebut siapa dia, mengambil aturannya sendiri dan mengambil perempuan-perempuan yang disukainya. Sungguh kalian saksi-saksiku melihat mimpi Ruqayyah benar, dia menjadi wanita di padang. Itulah nama negeri saksi-saksi bertemu untuk aku Allah adakan, seperti ucapan aku dalam mimpi Ruqayyah dalam mimpinya, dan dia bersama Khadijah saksiku. Dan aku perlihatkan kejadian-kejadian. Sungguh aku Allah perencana, dan aku Allah saksi untuk kalian tahu. Seseorang itu berkata pada saksiku, dia mengelilingi dunia dalam satu malam dalam mimpinya. Wahai Ruqayyah, semua mimpinya aku Allah buka, dan aku Allah takwilkan. Dan sungguh kejadian dalam mimpi nyata terjadi, dan kalian saksi-saksiku mengetahui semua nyata dan benar. Adakah Rabb lain yang berkuasa melakukan hal yang serupa? Dan kalian berkata aku adalah Dajjal. Ketahuilah, walaupun kalian saling bertikai, tapi ketika tiba masa itu, kalian tersihir tanpa bisa mengendalikan diri kalian, menjadikan diri kalian dalam pengikut Dajjal. Hamba yang ingkar dan hamba yang angkuh dan dengki saling berdengki dengan kerana aku kepada saksiku. Kalianlah yang mengambil jalan ingkar, sebagian aku Allah berikan kalian dua jalan, kalian mengambil jalan ingkar. Wahai Ruqayyah, sesungguhnya engkau mengerti pasalku datang, dan engkau mengerti rahsia-rahsiaku, dan engkau menyampai setitik ilmu dariku, dan itu untuk keselamatan hamba-hambaku. Apabila mereka mengambil pelajaran pembandaranku yang tersembunyi, telah aku Allah tumpahkan kepada saksiku, kerana dia saksiku dan cahaya Ahmadku. Bukalah surah Al-Balad ayat 8 hingga ayat 20. Wahai Ruqayyah, dan bacakan untuk mereka ketahui. Akulah Allah pemberi penjelasan-penjelasan, dan beriman kepadaku, berimanlah kepada hari akhir. Aku Allah bersaksi kerana akulah yang maha mengetahui satu hari yang besar, dan ilmuku sumber dari segala sumber. Sungguh pemberian aku tidak akan habis-habisnya, sekalipun kalian jadikan 7 lautan sepakat titanya, dan kalian tambahkan lagi dengan 7 lautan lagi. Bahkan kalian tambahkan 7 lautan lagi, dan saksiku akan mudah menuliskan, kerana dalam ucapanku adalah rahman untuk kalian masuk dalam golongan kanan. Ucapanku datang pada saksiku seketika aku berkehendak, dan seketika aku berkehendak, dan seketika aku Allah berkehendak. Kalian tidak akan bisa melemahkanku. Aku Allah pengenggam jiwa-jiwa. Ketika roh kalian menujuku, di sana penyesalan kalian. Akan tetapi kalian bersangka akulah Dajjal dalam berkata-kata. Kalianlah pengikut Dajjal jika itu. Kalian pengikut Dajjal itu jika kalian lemah kepadaku, dan kalian terlepas dari taliku. Surah Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 8. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Ayat 9. Dan lidah ada sepasang bibir. Ayat 10. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Ayat 11. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Ayat 12. Tak tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Ayat 13. Iaitu melepaskan perbudakan abah sahaya. Ayat 14. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ayat 15. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
Ayat 16, atau orang miskin yang sangat fakir. Ayat 17, kebelajar termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ayat 18, mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Ayat 19, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Ayat 20, mereka berada dalam neraka yang tutup rapat. Maha benar engkau, ya Allah, sungguh perkataan benar, kami serah diri kepadamu, ya Allah. Allah menjawab perkataanku melalui ilham kamu sanubari. Lihatlah, wahai Wahya, bagaimana aku Allah pelihara kepada engkau mereka yang berontok-rontok dalam kubur api neraka, dan sungguh pintunya tertutup rapat. Aku Allah memisahkan dua golongan, nantilah aku akan membatalkan amal-amal kalian jika kalian beriman kepada aku Allah dan beriman kepada akhir dan melakukan kebajikan yang aku Allah peringatkan. Kalian tidak akan aku Allah zalimi dan kalian tidak akan sesat dalam percaya kepada aku bersaksi dan melakukan perintahku untuk kalian mendapatkan golongan kanan. Pada masa aku Allah bersaksi, Iblis Ad-Dajjal sedang menunjukkan bisik-bisikan agar kalian jauh dari kebenaran dariku. Kelak Iblis Ad-Dajjal itu akan menunggu tubuh hamba-Ku yang ingkar, dan kejahatannya akan menjadi kalian kekal di neraka jahanamku, kerana kalianlah pengikutnya dan dalam tipu dayanya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah, ya Rabb, ya Sami, ya Basir. Alhamdulillah.